Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu Trinugroho, NIM 123190015, bersama dengan teman saya Radiska Istia Putra, NIM 123190023. Di sini kami akan mempresentasikan atau memberikan penjelasan tentang proyek akhir sistem cerdas dan pendukung keputusan kami dengan judul Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Paket Data Internet Berbasis Website. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Oke, permasalahan. Permasalahan di sini kami mengangkat permasalahan dari bingungnya para pengguna provider internet data seluler ya, karena zaman sekarang ini banyak sekali jenis paket data yang ada dengan berbagai macam perbedaan kriteria ya, mulai dari banyaknya paket datanya berbeda ataupun masa aktifnya berbeda dan parameter-parameter lain. Jadi di sini kami mencoba membuat sebuah aplikasi yang diharapkan bisa memberikan kemudahan ya untuk para pengguna untuk menentukan paket data mana sih yang paling recommended atau yang paling menguntungkan atau yang paling cocok untuk dia beli ya. Di sini kami menggunakan 4 kriteria sebagai bahan pertimbangan dalam menghitung suatu keputusan. Yang pertama itu kualitas koneksi, kedua harga, ketiga masa aktif, keempat itu banyak data dalam satuan gigabyte. Dan aplikasi kami ini kami buat menggunakan bahasa PHP, jadi berbasis website ya. Oke, kemudian lantas kenapa berbasis website? Ya, untuk ibu kalau mau mengecek aplikasi kami itu sudah kami hosting di domain yang tertera pada slide ya. Oke, kembali lagi alasan kenapa berbasis website, karena agar dapat digunakan di multi platform ya, tidak terbatas di hanya satu platform saja, bisa mobile saja, desktop saja ya. Jadi kami membuat berbasis website karena bisa dibuka di mobile, desktop ataupun platform lain, asalkan bisa digunakan untuk browsing dan berselancar di jaringan internet ya, sehingga itu sangat fleksibel bagi user. Ketika kalian ingin menggunakan aplikasi kami, mereka bisa membukanya di platform manapun yang terhubung dengan internet dan bisa digunakan untuk browsing. Oke, kemudian metode yang kami gunakan di sini, kami menggunakan metode SAW atau Simple Additive Weighting. Metode ini kami pilih karena metode ini tuh cukup sederhana untuk diimplementasikan ya ke studi kasus kami, dan kami rasa itu metode ini cocok untuk kasus kami. Di metode ini itu hanya ada dua fase perhitungan ya. Yang pertama itu normalisasi dan kedua itu rankingan ya. Simple. Jadi perhitungannya itu tidak terlalu banyak dan tidak terlalu rumit. Oke, kemudian analisis penyelesaian dengan program ya. Langkah awal itu dilakukan penentuan kriteria. Di sini kami menggunakan 4 kriteria: kualitas koneksi, harga, masa aktif, dan banyak data. Kemudian ditentukan bobot dari masing-masing kriteria. Oh ya, di sini kriterianya kami berikan kode C ya, C, dan di belakangnya ada nomornya. C1 itu untuk kualitas koneksi, C2 untuk harga, C3 untuk masa aktif, C4 untuk banyak datanya. Dan untuk bobot masing-masing kriteria, C1 itu memiliki bobot 0,3, C2 0,2, C3 0,2, C4 0,3. Kemudian setelah itu
dilakukan penentuan kriteria apakah tergolong ke cost ataukah benefit. Di kasus ini C1 itu tergolong ke benefit, C2 tergolong ke cost, C3 tergolong ke benefit, C4 tergolong ke benefit. Oh iya, untuk benefit itu ketika nilainya semakin tinggi berarti ketika nilainya semakin tinggi itu semakin baik. Kalau untuk cost, ketika nilainya semakin tinggi itu malah tidak baik ya. Oke, kemudian dilakukan pengambilan data untuk setiap alternatif. Di sini kami tidak menggunakan dataset, tetapi kami menggunakan data yang diinputkan oleh user. Jadi sebelum melakukan penginputkan data untuk setiap alternatif ini, pertama kali user diberikan form untuk memasukkan jumlah paket data yang ingin dia bandingkan ya, yang ingin dia cari yang mana yang terbaik. Kemudian diarahkan ke form lagi untuk memasukkan setiap nama dari alternatif atau paket data tersebut. Jadi program ini terbilang dinamis karena tidak terbatas hanya di dataset saja ya. Kemudian saya berikan demo dari proses awalnya sampai masuk ke masukkan kriteria ini atau sampai ke muncul hasilnya. Oke, ini adalah halaman awal ketika membuka websitenya. Di sini kita atau pengguna diharuskan memasukkan jumlah paket datanya atau jumlah alternatifnya. Akan saya samakan di PPT saja. Di sini ada 5 data. Yang pertama itu Telkomsel paket 1, Telkomsel paket 2, kemudian IM3, kemudian 3, kemudian ada Axis. Nah, setelah menginputkan nama dari setiap alternatif, user akan disuguhkan banyak sekali inputan di sini untuk menginputkan data kriteria untuk setiap alternatif yang telah diinputkan tadi ya. Oke, akan saya masukkan data sesuai dengan PPT nanti agar sesuai. Oke, kembali lagi di sini datanya sudah saya inputkan sesuai dengan PPT. Jadi ketika data sudah diinputkan, pengguna tinggal mengklik submit di bawah ini, sip, dan hasil perhitungan dari SAW akan ditampilkan. Mulai dari data awalnya yang diinputkan tadi, kemudian hasil normalisasi, dan ada juga hasil akhirnya dalam bentuk angka ya. Di sini bisa kita lihat hasil akhir itu yang paling recommended adalah paket 3 ya, dengan nilai SAW 0,773. Nah, di atas ini juga ada semacam info box ya, yang berisi kesimpulan. Jadi paket internet terbaik untuk dipilih adalah 3 dengan nilai 0,773. Sebenarnya ini untuk menaikkan user friendly aja ya, user friendly dalam segi UI aja ya. Ketika ingin melakukan perhitungan lagi, tinggal pencet ini lakukan perhitungan lain. Oke, maka akan diarahkan ke halaman home lagi. Oke, kembali ke PPT. Nah, proses perhitungan dalam program, kita masuk ke prosesnya. Untuk proses normalisasi data itu digunakan rumus seperti di layar. Jika kriterianya benefit, itu nilai kriteria pada alternatif tersebut dibagi dengan nilai max dari kriteria tersebut pada setiap alternatif ya. Jadi kriteria tersebut di setiap alternatif itu dicari nilai yang paling besar. Nah, itu digunakan untuk membagi nilai kriteria pada alternatif tersebut. Kemudian ketika kriterianya cost,
Maka nilai kriteria tersebut pada setiap alternatif yang paling minim, ya dicari yang paling terkecil, itu dibagi dengan nilai kriteria alternatif tersebut. Oke, untuk source code atau listing programnya seperti berikut. Dilakukan perulangan dalam perulangan, ya, karena data yang diambil dari form tadi itu berbentuk array 2 dimensi. Kemudian dilakukan pengendalian, ya, atau if, ya, jika kriteria tersebut C2. Kriteria C2 tadi kan cost, jadi ini untuk perhitungan yang cost. Nah, ini dicari nilai minimum pada kolom kriteria pada semua alternatif itu dibagi dengan nilai kriteria tersebut, ya, dan disimpan ke variabel normalization result. Ini juga berbentuk array 2 dimensi. Kemudian setelah hasilnya didapat, itu dilakukan pembulatan 2 angka di belakang koma agar semuanya sama, ya, hasil perhitungannya. Kemudian jika kriteria tadi bukan C2 atau bukan kriteria kedua yang pas tadi, ya, jadi kriteria benefit, jika yang benefit maka akan masuk ke sini. Di sini nilai kriteria tersebut dibagi dengan nilai maksimum dari kolom kriteria pada setiap alternatif, ya. Kemudian disimpan juga di variabel normalization result dan dilakukan pembulatan juga agar sama semuanya, 2 angka di belakang koma. Oke, penjelasan saya cukup sekian. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya, Radiska. Oke, kepada Radiska saya persilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Bayu. Langsung saja. Di sini adalah codingan untuk proses perankingan. Nah, di dalam codingan ini kita menggunakan perulangan di dalam perulangan. Untuk perulangan pertama kita menggunakan for each. Itu untuk membaca variabel alternatif. Alternatif ini adalah variabel yang belum dinormalisasi tadi. Ini fungsinya untuk membaca setiap barisnya. Jadi ada berapa baris yang untuk diulang. Kemudian di dalamnya ada for. Di sini tertera dari 0 sampai kurang dari 4. Berarti kan perulangan for tadi dilakukan sebanyak 4 kali, ya. Jadi kenapa kita sampai 4 kali? Karena pada kasus kita ini tadi kan kriterianya ada 4. Jadi kita perulang sampai 4 kali karena dapat kolom. Nah, terus untuk proses di dalam for ini nanti adalah untuk setiap baris pada matriks yang telah ternormalisasi tadi, untuk setiap kolomnya nanti dikalikan dengan bobot dan ditambahkan untuk setiap barisnya tadi. Jadi ini normalization result indeks alternatif iterasi adalah kolom ini dan dikalikan dengan bobot C. Jadi sesuai, misalkan tadi kolom pertama berarti dikalikan dengan 0,3 karena batas koneksi. Kemudian jika setelah dikalikan maka tidak dijumlahkan dan disimpan di final result array indeks alternatif 1. Ini nanti belum sampai 4 kali dan for each sesuai dengan baris yang ada pada alternatif. Tadi kan contohnya adalah 5, berarti ini for each sampai 5. Perluangannya 5 kali dalamnya. Setelah itu, nah, ini hasil tampilan. Hasil tampilan yang telah sudah ditampilkan teman saya tadi. Sini ada matriks awalnya, data awal yang telah diinputkan user. Kemudian di sini ada matriks yang ternormalisasi, yaitu yang telah dibagi dengan nilai maksimum untuk benefit dan minimum dibagi nilai setiap kolom untuk cost. Lalu ini adalah hasilnya. Kita bisa melihat hasilnya di sini. Ini adalah kesimpulan, yaitu yang tertinggi nanti di sini. Ini adalah keterangan untuk setiap bobot dari kriterianya. Kemudian lanjut kita masuk ke
analisis perhitungan manual. Nah, di sini saya menggunakan data yang sama dengan contoh di awal dengan menggunakan program, yaitu untuk alternatifnya ada 5, itu Telkomsel paket 1, Telkomsel paket 2, M3, Tri, dan Axis. Nah, ini untuk C1 atau kualitas koneksinya. Untuk provider Telkomsel kita menilai 85, untuk IM3 70, Tri 80, dan Axis 75. Lalu untuk C2 yaitu harga paketan tadi. Untuk Telkomsel paket 1 harganya 11.000, untuk paket 2 harganya 15.000, untuk IM3 harga 17.000 dan Tri 95.000 dan Axis 26.000. Itu untuk C3 atau masa aktif dari paket datanya. Telkomsel paket 1 itu 7 hari setelah paket mingguan. Nah, Telkomsel paket 2 itu 30 hari paket bulanan. IM3 28 hari, Tri 30 hari, dan Axis 7 hari. Ini sama seperti Telkomsel paket 1 yaitu paket mingguan. Kemudian banyak data yang didapat atau C4. Telkomsel paket 1 mendapat 3 GB, Telkomsel paket 2 mendapat 10 GB, IM3 28 GB, Tri 25 GB, dan Axis 12 GB. Ini adalah data awal yang kita gunakan untuk kita proses nanti. Lanjut, ini adalah proses normalisasi. Jadi di sini untuk kolom yang bernilai benefit, maka nilai setiap kolom tadi dibagi dengan nilai max kolom tersebut. Sedangkan untuk kolom yang bernilai cost, maka nilai setiap kolom dibagi dengan nilai minimum pada kolom dibagi dengan nilai pada kolom tersebut. Jadi langsung saja ini untuk C1, karena nilai maksimal adalah 85, maka pembaginya adalah 85 seperti ini. 85 bagi 85, 85 bagi 85, terus 70 bagi 85, 80 bagi 85, dan 75 bagi 85. Dan hasilnya seperti ini: 1, 1, 0,82, 0,94, 0,88. Kemudian untuk C2 yaitu harga yang bersifat cost. Karena tadi nilai minimumnya adalah 11.000, maka 11.000 dibagi dengan nilai pada setiap kolom. Jadi untuk pertama 11.000, untuk pas kedua 11.000 bagi 5.000, untuk IM3 11.000 bagi 17.000, kemudian Tri 11.000 bagi 95.000, dan untuk SS 11.000 bagi 26.000. Untuk hasilnya ada seperti di bawah ini: 1 0,22, untuk 0,22, IM3 0,15, Tri 0,12, dan Axis 0,42. Lalu untuk C3 atau masa aktifnya, karena masa aktif kan semakin lama kan semakin baik mendapat benefit, maka di sini nilai maksimum dari kolom tadi adalah 30. Jadi pembagiannya dari 30. Maaf. Jadi untuk itu setiap kolom bagi 30 seperti ini: 10, 7 bagi 30, 30 bagi 30, 28 per 30, 30 per 30, 7 per 30. Dengan hasilnya adalah 0,23, 1, 0,93, 1, dan 0,23. Kemudian untuk tabel terakhir, untuk kolom terakhir yaitu banyaknya data yang didapat. Data yang didapat ada seperti ini. Karena jika semakin banyak benefit, maka nilai maksimumnya menjadi pembagi yaitu 28. Jadi baris pertama 3 per 28, 10 per 28 baris kedua, 28 per 28 baris ketiga. Ini adalah nilai maksimumnya. Terus 25 per 28, terus 12 per 28. Dengan hasil 0,11, 0,36, 1, 0,89, dan 0,43. Ini adalah metrik atau data yang telah ternormalisasi. Kemudian ini adalah proses perankingan. Di sini nilai pada setiap baris yang tadi baris ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk setiap kolom pada baris tadi dikalikan dengan bobot. Untuk bobotnya adalah ini 0,3, 0,2 untuk kolom 2, 0,2 untuk kolom 2 untuk kolom 3, dan 0,3 untuk kolom 4. Ini adalah pengalinya atau bobotnya.
Nah, sedangkan 1, 1, 0,23, 0,11 ini adalah nilai yang telah ternormalisasi pada baris pertama. 1, 1. Nah, ini dikalikan dengan bobot. Untuk setiap barisnya pada kolom, setiap kolomnya dikalikan. Jadi seperti ini. 1, 1 ini dikalikan dengan hasil 0,9. Kemudian untuk baris kedua ini 1, 36 dikalikan dengan bobot. Begitu seterusnya sampai V5, yaitu baris ke-5 eksis 0,88, 0,2, 0,23, 0,43. Ini 0,88 dengan 0,3 di kolom pertama kali 0,3, 0,2 kali 0,2, 0,42 kali 0,2, terus ditambah dengan 0,23 kali 0,2 dan 0,43 kali 0,3. Setelah dikalikan ditambah hasil kali tadi ditambahkan dan hasil seperti ini. Lalu ini adalah tampilan atau area akhir yang kita bisa lihat. Untuk yang terbaik adalah TRI dengan nilai 0,773. Walaupun di sini dengan AMT sangat tipis sekali, yaitu berselisih sekitar 0,011 ini TRI dan AMT. Dan kelebihan dan kekurangan. Jadi untuk kelebihan pada kita adalah pertama, paket data yang diinput bersifat dinamis karena user input. Nah, inilah alasan kenapa kita menggunakan user input tidak menggunakan dataset. Karena pertimbangan pertama, untuk terkadang harga setiap paketan di setiap daerah itu berbeda. Kedua, kan kita kan kriteria pertimbangannya ada kualitas koneksi. Jadi terkadang juga tiap daerah itu kualitas koneksinya berbeda. Jadi kondisinya berbeda. Oleh sebab itu mengapa kita menggunakan user input. Jadi user input sesuai dengan kondisinya. Misal di tempat A kualitas koneksi provider A 80, maka mungkin 80. Jika di batas provider A di daerah B 70, maka user bisa mengambil 70 sesuai dengan kondisinya. Dan juga harga dan kriteria-kriteria yang diberikan tadi. Itu adalah kelebihan kami, jadi bersifat sesuai kondisi pada user yang membandingkan. Jadi kami rasa lebih baik seperti itu atau lebih real. Untuk AC-nya juga lebih pas atau cocok dengan user yang menggunakan program kami. Lalu kelebihan yang kedua adalah kita program berbasis web. Nah, ini kan sudah dijelaskan teman saja tadi pada awal kenapa kita pakai web. Kita pakai web. Dan ini kan aplikasi sekali pakai, bisa dibilang program sekali pakai. Misal jika kita sudah menentukan yang jelas lebih baik, maka kemungkinan benar-benar berikutnya kita akan menggunakan paket data yang sama itu yang telah dihitung. Jadi kita menggunakan web, basis web, karena jika handphone kita jika gadget kita ada browser, otomatis bisa mengaksesnya, tidak perlu menginstal, dan itu tidak membuat repot karena bisa saja ini program yang dipakai setiap orang itu hanya sekali pakai. Jadi kita menggunakan website. Kemudian untuk kekurangannya, ini kan tadi setiap bobot kriteria kita yang menentukan di dalam codingan. Sebentar saya bukakan. Nih, untuk batas koneksi kita beri nilai 0,3, harga 0,2, masa aktif 0,2, dan banyak data 0,3. Kenapa ini kami sebut kekurangan? Karena bobot ini yang kami tentukan. Jadi sesuai dengan kami, atau mungkin kebanyakan orang ada yang seperti ini. namun ada beberapa orang yang kriteria atau bobotnya mungkin berbeda. Mungkin ada yang menganggap kualitas koneksi itu sangat penting, tapi harga juga sangat penting. Jadi ini harus bernilai sama. Ini kan kualitas koneksi lebih penting daripada harga. Nah, ini mungkin menimbulkan ketidakcocokan atau kurangnya akurasi pada user tersebut. Tapi jika user tersebut punya bobotnya sama seperti ini, maka bisa dibilang hasilnya akan cocok atau recommended. Dan sudah bicara kan beda, ada yang
menganggap kualitas koneksi itu penting, jumlah data yang didapat juga tidak begitu penting, yang penting masa aktif dan harganya. Jadi itu, jadi kan setiap user itu kadang-kadang kriteria penilaian terhadap suatu hal itu berbeda untuk suatu kriteria ini. Kemudian kriteria yang telah ditentukan di sini. Jadi itu adalah kekurangan dari kami. Mungkin next kita bisa ubah untuk kriteria biar user yang menentukan apakah itu termasuk sangat penting, atau sedang, atau cukup penting, ataupun kurang penting gitu. Lalu untuk kesimpulan dari hasil kita adalah program yang kami buat ini membantu seseorang dalam paket yang bingung nih paket data. Ya sudah dijelaskan dari tadi, karena kita untuk membantu seseorang dalam memilih paket data terbaik yang user merasa bingung karena mungkin perbedaannya sedikit, atau mungkin bingung memilih mau worth it mana untuk paket mingguan atau paket bulanan gitu. Jadi ini jasa sangat membantu, kami rasa sangat membantu user dalam memilih paket data yang dirasa terbaik untuk di mereka. Namun keputusan akhir tetap ada user ingin membeli paket data yang mana. Kedua, kami merasa berhasil mengimplementasikan metode SAW ke kasus nyata, karena proses SAW yang tadi dipelajari pada kelas CPK kami telah buat pada sebuah program dengan kasus itu seperti tadi pemilihan paket data internet yang kami rasa cukup bermanfaat untuk membantu memilih user dalam memilih paket data. Kemudian ya, ini adalah basis web seperti yang seperti yang ada pada kelebihan tadi, dan ini kita sudah di hosting, dan untuk linknya sudah ditampilkan oleh tempat saya tadi dan sudah dipraktekkan langsung. Jadi ini seperti sudah saya katakan tadi, tanpa menginstal, karena mungkin ini bisa karena orang kan mungkin hanya sekali pakai, atau jika sudah melihat yang terbaik, berarti kan kemungkinan bulan depan akan menggunakan paket tersebut. Mungkin akan berganti jika harganya berubah atau paket yang didapat berubah, paket atau banyak giga yang didapat berubah, mungkin akan mencari yang terbaik lagi. Itulah sekian dari presentasi kami. Jika banyak kekurangan kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.